Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Safira Azahra, NIM 2025-1047, Akuntansi 2, semester 1, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas telaah kesalahan tindak berbahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD. Pertama, saya akan membahas tentang morfologi. Morfologi ialah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk kata dan perubahan makna akibat penambahan imbuhan. Contohnya kata dasar bagi, jika diberi imbuhan ter, menjadi terbagi, bukan terbagi. Kata olah jika diberi imbuhan meng, menjadi mengolah, bukan mengolah. Kemudian, bentuk yang sering salah adalah merubah, padahal kata yang benar ialah mengubah. Karena kata dasarnya ubah yang diawali huruf vokal yaitu ubah, sehingga mengalami perubahan bentuk menjadi meng. Begitu pula dengan kata memperhatikan, yang benar adalah memerhatikan, karena kata dasarnya hati sehingga huruf P luluh. Pada kata serapan, bentuk asal tidak boleh diubah, seperti kata praktik yang menjadi mempraktikkan, bukan mempraktekkan ataupun mempraktikan. Berbeda dengan kata asli seperti periksa, yang menjadi memeriksa karena huruf P telah luluh. Selanjutnya, pada bagian kedua yaitu fonologi, yang membahas tata bunyi, pelafalan, dan bagaimana bunyi dapat mempengaruhi makna. Kesalahan fonologi sering terjadi tanpa disadari. Contohnya pada frasa ketuhanan yang Maha Esa. Penulisan memang Esa, tapi pengucapannya ialah Esa, bukan Esa, agar tidak menimbulkan asosiasi dengan kata Maha Esa yang berarti kerbau. Fenomena ini mengingatkan kita pada konsep tajwid dalam membaca Al-Quran, bahwa perbedaan panjang dan pendek bunyi dapat mengubah arti. Dalam bahasa Inggris juga terlihat jelas, misalnya kata no, now, dan no, yang memiliki bunyi dan makna yang berbeda, meskipun sekilas terlihat mirip. Berlanjut ke yang ketiga, yaitu semantik yang mempelajari tata makna. Kesalahan semantik terjadi ketika seseorang memilih kata dalam konteks tertentu. Contohnya, jangan semena-mena terhadap orang tuamu, padahal semena-mena bermakna berbaik hati, sehingga bentuk yang tepat adalah jangan semena-mena terhadap orang tuamu. Contoh lain, sesekali belajar denganku juga keliru. Kata sekali-kali bermakna jangan sama sekali, sehingga bentuk yang benar adalah sesekali belajar denganku, karena sesekali merupakan bentuk dwi purwa atau pengulangan sebagian suku kata. Keempat, ada etimologi, yaitu berhubungan dengan asal-usul kata. Contohnya, penulisan yang tepat adalah mempersilakan, bukan mempersilahkan, karena berasal dari kata dasar persilakan. Begitu pula dengan kata mengapa, yang menjadi bentuk baku, bukan kenapa, karena kenapa berasal dari bahasa Jawa yang termasuk ragam informal. Yang kelima, yaitu sintaksis yang mempelajari susunan kata dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, urutan yang benar adalah benda, baru kemudian sifat. Sehingga kalimat yang tepat adalah ini buku baru, bukan ini baru buku. Berbeda dengan bahasa Inggris yang menggunakan susunan a new book, yaitu sifat di awal, baru benda di akhir. Contoh lain yaitu kalimat yang tepat ialah saya memiliki banyak teman, bukan saya memiliki teman banyak, karena terdengar janggal secara bahasa. 6. Yaitu logika bahasa. Kesalahan logika terjadi ketika kalimat tampak benar secara struktur, tetapi salah secara nalar. Contoh kalimat yang salah yaitu Kalibeber mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal kalimat yang benar yaitu masyarakat Kalibeber mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini jelas memiliki subjek, predikat, dan objek yang logis, sehingga tidak menimbulkan kerancuan makna. Dan terakhir, atau bagian ketujuh, yaitu puebi atau pedoman ejaan bahasa Indonesia. Contohnya kata depan jika dipisah jika menunjukkan tempat seperti di rumah dan di sekolah. Namun, ditulis menyambung jika berupa imbuhan seperti ditulis dan dikerjakan. Nama Tuhan, agama, dan gelar keagamaan menggunakan huruf kapital seperti Allah, Tuhan, dan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan penulisan gelar, misalnya SE, SH, dan MPD. Dari seluruh paparan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia dapat terjadi dalam berbagai aspek, yaitu morfologi, fonologi, semantik, semiologi, etimologi, sintaksis, logika, dan ejaan bahasa Indonesia. Dengan memahami kaidah tersebut, kita dapat berkomunikasi secara lebih tepat, jelas, dan sesuai dengan bahasa baku.
Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.